Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas materi tentang Pancasila dan perkembangan ilmu. Terdapat dua materi, yang pertama menelisik sejarah ilmu, dan materi yang kedua yaitu paradigma positivisme bagi ilmu pengetahuan modern. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu menelisik sejarah ilmu. Sejak awal kelahiran ilmu identik dengan filsafat, mempunyai corak mitologik dengan segala sesuatu yang ada, yang mungkin ada dan diterangkan. Berbagai macam kosmogoni menjelaskan bagaimana kosmos dengan berbagai aturannya terjadi, dan dengan tegoninya diuraikan peranan para dewa yang merupakan unsur penentu terhadap segala sesuatu yang ada. Dari sudut epistemologi, manusia pada zaman pencerahan masih mempunyai dimensi akal subjektif dan akal objektif. Kedua dimensi ini meninggal dan mempunyai para masing-masing dalam diri manusia. Setelah terjadi gerakan dimitologisasi yang dipelopori para filsufat, prasestes filsafat melalui rasionalitasnya, setapak demi mencapai puncak perkembangan seperti ditunjukkan oleh tri filsuf besar, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sejak itulah filsafat yang semula bercorak mitologi berkembang menjadi ilmu yang meliputi berbagai macam bidang. Jika di barat terjadi masa atau zaman kegelapan yang menjadikan filsafat sebagai budak teologi, pada wilayah keilmuan lahirlah ilmuwan-ilmuwan muslim besar semisal Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Ibn dan seterusnya, yang juga turut serta menghidupi tradisi ilmiah intelektual Arab. Dalam perkembangannya, tradisi ilmiah dan filsafat kritis atau burhani menyebar ke Cordova atau Spanyol untuk kemudian diambil alih oleh Eropa pada abad 12 Masehi. Pada wilayah keilmuan melampaui gerakan Al-Qarun, lahirlah ilmuwan-ilmuwan besar yang revolusioner seperti Copernicus, Galileo Galilei, Kepler, Descartes, Immanuel Kant. Para filsuf dan ilmuwan ini memberikan 257 amat luas dan mendalam bagi peradaban Eropa, khususnya bagi perkembangan ilmu. Karakteristik formalisasi akal tercermin dalam pembangunan logika modern. Logika modern keyakinannya bahwa ia harus menjauhi isi pengetahuan yang diandaikan begitu saja. Dengan demikian, filsafat dan agama mengganti kekuasaan mitos menjadi sistem rezim universal. Akal dengan kemampuan abstraksi semakin terobsesi dan terpesona oleh keinginan untuk menguapkan dan menguasai alam. Lalu muncul prinsip universal dari yang khusus, permanen dari yang terformal, dan seterusnya. Bagi Marcuse, logika tersebut adalah logika establishment, logika yang donatif karena membatasi setiap proses pemikiran pada hukum-hukum formal belaka. Adapun materi yang kedua yaitu tentang paradigma positivisme bagi ilmu pengetahuan modern. Battle cry-nya Francis Bacon yang mengusulkan bahwa knowledge is power, bukan sekedar mitos, melainkan menjadi etos dan melahirkan corak serta sikap pandang manusia yang meyakini kemampuan rasionalitanya. Kondisi tersebut justru sangat berbeda dengan di kawasan Timur Tengah, yang menyebabkan perkembangan suatu tradisi ilmiah. Prinsip-prinsip ilmu modern. Ilmu modern telah dibangun begitu rupa sehingga prinsip-prinsip itu dapat digunakan sebagai teori-teori yang bersifat universal. Dan dari sudut metode ilmiah, logika yang selama ini dipakai adalah logika deduktif dan induktif. Logika deduktif, metode ilmiah bertolak dari hukum-hukum yang telah berhasil dirumuskan, bergerak menuju fakta-fakta yang konkret. Sementara itu, logika induktif berangkat dari fakta-fakta khusus, lalu merumuskan hukum-hukum universal darinya. Sejak positivisme modern tumbuh, ruang subjek pengetahuan dihilangkan peranannya dalam merefleksikan pengetahuan. Sebagai gantinya filsafat atau epistemologi diarahkannya kepada ilmu yang
sebagai satu-satunya pengetahuan independen. Reduksi ini terjadi karena positivisme menekan pengetahuan yang valid menurut Comte adalah yang berdasarkan atas fakta. Fakta adalah kenyataan yang dapat diindra oleh manusia. Akibatnya dimensi-dimensi kehidupan yang abstrak dan kualitatif menjadi terabaikan. Pada dasarnya, kritik terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi modern, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam keilmuan pokok masalah yang dikritik oleh kalangan pemilih adalah interpretasi dan metodologi dalam ilmu sosial. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.